Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Umul Hairati Lutfi dengan NIM PO 714211244014. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas biologi reproduksi dan genetika dasar mengenai akseptor KB. Namun sebelum masuk ke contoh konseling akseptor KB, saya akan menjelaskan sedikit mengenai KB. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Ini adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, membatasi jumlah kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran. KB juga bisa diartikan sebagai usaha individu untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran yang diinginkan. Akseptor KB adalah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Akseptor KB merupakan peserta program keluarga berencana atau KB. Baiklah, mari kita masuk ke contoh konseling akseptor KB. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Bu, saya ingin melakukan KB, namun saya masih bingung menggunakan KB apa. Anak saya masih kecil soalnya Bu, dan kalau punya adik di usia belia karena kebutuhan. Seperti itu ternyata. Kalau boleh tahu atas nama Ibu siapa ya? Nama saya Damai Bu. Baik Ibu Damai. Ibu Damai ini umurnya berapa? Ibu Damai umur 22 tahun. Anaknya berapa dan usianya berapa, Bu? Anak saya baru 1 Bu, usia 18 bulan. Usianya sudah menginjak 1 tahun 6 bulan ya. Sebelumnya sudah pernah melakukan KB, Bu? Ya, pernah Bu, kan ini pertama kali saya melakukan KB, tapi saya ingin mengetahui jenis dan efek. Jadi selain melakukan KB, Ibu juga ingin mengetahui jenis dan efeknya ya. Jadi begini Bu Dame, alat kontrasepsi itu ada berbagai macam jenisnya. Ada metode MKJP atau kontrasepsi jangka panjang, dan ada non-MKJP atau metode kontrasepsi jangka pendek. Jenis-jenisnya apa saja tuh Bu? Itu jangka panjang maupun yang jangka pendek. Kalau untuk yang MKJP atau jangka panjang itu jenisnya ada IUD, implan, MOE, dan MOP. Sedangkan yang non MKJP itu ada suntik, pil, dan kondom seperti itu, Ibu. Nanti saya jelaskan satu persatu pelan-pelan ya. Oh begitu Bu. Terus untuk kelebihan dan kekurangan atau efek samping masing-masing dari kontrasepsi itu apa Bu? Saya jelaskan dulu dari metode non MKJP ya Bu. Saya ambil dulu contohnya. Baik, yang pertama itu ada suntik KB, Ibu. Nah, suntik ini ada 2 jenis, yaitu suntik 1 bulan dan suntik 3 bulan. Kelebihan suntik ini yaitu sangat efektif, tidak mengganggu hubungan suami istri. Sedangkan efek sampingnya itu ada pada gangguan pola menstruasi, dan biasanya berat badannya bertambah. Pada sebagian orang ya Bu, tidak semua. Bisa juga ada seseorang atau sebagian orang yang berat badannya malah tambah turun. Seperti itu ya. Untuk mengembalikan kesuburan juga lumayan lama Bu kalau setelah suntik. Selanjutnya alat kontrasepsi apa Bu? Selanjutnya itu ada pil KB, Ibu. Nah, pil KB ini kalau diminum secara rutin akan sangat menjadi efektif. Itu kalau rutin ya Bu. Jadi kalau misalnya pakai pil KB jangan bolong-bolong ya minumnya, karena bisa menyebabkan kegagalan dalam kontrasepsi. Pil KB ini kelebihannya mudah dihentikan setiap saat. Nah, kalau diberhentikan itu kesuburannya gampang kembali, Ibu. Kemudian efek sampingnya itu sebagian orang menimbulkan efek gemuk. Kemudian ada juga yang nyeri kepala, mual, payudara nyeri, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada alat kontrasepsi apa lagi? Oke, alat kontrasepsi selanjutnya itu ada kondom. Nah, kondom ini ada kelebihannya. Bisa sangat efektif asal penggunaannya yang benar ya Bu. Jadi nanti kalau mau menggunakan kondom, jangan lupa untuk ditiup dulu kondomnya. Jangan langsung digunakan ya, karena ini untuk menghindari kebocoran pada kondom. Kalau misalnya ditiup dulu kan udah kelihatan ya Bu kalau kondomnya itu bocor apa tidak. Ini tidak mengganggu kesuburan dari pengguna juga, kemudian melindungi dari penyakit menular seksual. Sedangkan untuk kekurangannya, penggunaannya itu sangat mempengaruhi keberhasilan Bu. Jadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya penggunanya salah bisa meningkatkan resiko kegagalan.
Kemudian penggunaan kondom ini saat digunakan akan sedikit kurang nyaman, Bu. Sampai sini sudah jelas, Ibu? Ya Bu, Baik, saya lanjutkan lagi, Bu, ya, ke alat jangka panjang. Untuk metode MKJP yang pertama ada implan, Bu. Bentuknya seperti ini ya. Implan ini memiliki efektivitas yang tinggi, Bu. Perlindungannya juga jangka panjang 3 tahun masa aktivitasnya. Kemudian ini juga tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu juga hubungan seksual. Kemudian untuk efek sampingnya biasanya beberapa orang itu haidnya tidak lancar, kemudian nyeri kepala serta nyeri payudara. Karena ini juga hormonal ya, Bu. Jadi implan itu hormonal juga ya Bu? Seperti dan Iya benar Ibu Dame, untuk KB MKJP non hormonal itu ada IUID. Kalau dulu bentuknya spiral seperti ini, sekarang itu bentuknya koperti seperti ini. Nah, untuk IUD ini jangka waktu pemakaiannya itu adalah 10 tahun. Lumayan panjang ya, Bu. Nah, ini efektivitasnya tinggi juga. Kemudian perlindungannya juga jangka panjang, Bu, selama 10 tahun. Kemudian dapat dipasang segera setelah melahirkan. Mempengaruhi tekanan darah kalau yang punya hipertensi. Kemudian kesuburan juga bisa kembali setelah IUD ini dicabut. Jadi setelah dicabut itu tidak perlu menunggu waktu untuk menunggu kesuburan, Ibu, karena setelah dicabut itu kesuburannya akan langsung kembali, tidak perlu menunggu lagi. Seperti suntik yang telah saya jelaskan tadi. Efek sampingnya itu mempengaruhi siklus haid. Biasanya di beberapa orang terjadi pendarahan, Ibu. Kemudian Ibu juga harus memastikan posisi benangnya selama 1 hingga 6 minggu pasca pemasangan. oh iya. Selain IUD ada alat kontrasepsi apa lagi? Nah, selain IUD ada alat kontrasepsi MOW dan MOP. MOW itu medis operatif wanita dan MOP itu medis operatif pria. Keduanya sama-sama permanen kegunaannya, Bu. Kemudian efektivitasnya itu jangka panjang karena permanen. MOW dan MOP ini tidak mengganggu hubungan seksual. Efek sampingnya itu tidak bisa mengembalikan kesuburan karena permanen kan. Jadi kalau misalnya melakukan KB, MOW dan MOP itu kita melakukan operasi, yaitu pemutusan jalur antara sel sperma dan sel telur. Jadi tidak bisa mengembalikan kesuburan ya untuk ini. Saya rasa penjelasan saya cukup, Bu Dame. Itu insya Allah saya bisa mengerti. Alhamdulillah kalau Bu Dame sudah mengerti. Terus apakah Ibu sudah memutuskan untuk menggunakan KB apa setelah saya jelaskan tadi? Ya Bu, saya sudah memutuskan untuk menggunakan suntik 2 bulan. Saya ingin fokus menjaga jarak anak dulu masih kecil sampai saya siap untuk mempunyai anak. Wah, bagus sekali, Bu. Itu adalah pilihan yang sangat bijak untuk memikirkan tumbuh kembang anak. Ya Bu, terima kasih. Untuk pemasangan KB bisa dilakukan di mana, Bu? Bisa dilakukan di puskesmas terdekat ya, Ibu, dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan. Mari saya berikan arahan untuk pemasangan di puskesmas.